Ummati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wonten ing kalodhangan sonten punika kita badhe ngaturaken salah setunggiling pembahasan tema punika. Apa? Pesan Allah melalui hujan. Sedaya sampun ngraosaken jawah. Sampun banjir dereng? Dereng nggih. Nyuwun banjir mboten? Masyaallah. Barakallahu fiikum. Ternyata ummati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah itu menyampaikan pesannya lewat makhluknya yang berupa mator, hujan. Namun kadang ironi dan menyedihkan jemaah. Apa itu? Kadang-kadang dengan adanya hujan itu orang-orang yang kurang ilmu, yang mungkin tidak pernah ngaji, sampai mengatakan wah hujan lagi bisa rugi saya ini gitu. Nek diparingi hujan ngomong udan meneh gitu. Nek mboten diparingi udan apa? Kok larek udan. Hati-hati jemaah. Nampaknya alam sudah tidak bersahabat lagi. Ini kalimat-kalimat kufur jemaah. Kalimat apa? Kufur. Mengingkari nikmat Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena minimnya ilmu. Gara-gara hujan harga barang jadi naik. Sing biasane panen lombok dadi bosok, sing biasane panen deli dadi kecap. Seolah-olah gara-gara apa? Hujan jemaah. Ini kalimat-kalimat kufur. Kalimat-kalimat yang barakallahu fikum, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Pramila jamaah ampun ngantos, jamaah ibu-ibu Masjid Pangeran Diponegoro wal khususan jamaah Selasa sore ampun ngantos ngendika ingkang kados mekaten. Kalau hujan ya disyukuri. Kanthi syukur napa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga hujan ini bermanfaat. Enggak usah misuh-misuh. Ya. Barakallahu fiikum. Ibani fiddin azakum ummati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Melalui musim hujan ini Allah akan memberikan kita faedah-faedah. Apa itu? Yang pertama bisa dicatat Ini pesan Allah Jalla wa'ala. Ya, pesan Allah melalui hujan yang pertama apa? Allah ingin menunjukkan kepada manusia betapa besar dan luas kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Pertama jemaah, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah An-Nahl. Surah An-Nahl dipun bika ayat 6. Ingkang ngasta mushaf. Wallahu anzala minas samai ma'an fa ahya bihil ardh. Sapa sing saged ngrasaken niki napa kitab gundul niki?
Yang sengaja mboten kula harokati. Yo. Napa niki? Yang tanpa harokat saged maos. Sampun panggil dereng Bu? Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat sanes niku Bu. Sanes niku. Niku surat apa niku? Ayat 6 nggih. Oh, nggih. Ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Dipun lajengaken terjemahanipun Bu. Belum sampai niki. Monggo. Monggo dipun pansuli. Nggih. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembala. Kok benten? Bener nggih? Anak nggih? Anaknya surat 16 tuh Mas. Surahnya kan 16 ayatnya 11. Ayatnya 6. Surah An-Nahl ayat 65 apa ya? 65 atau ayat 6 ya? 65 ya? Oh, berarti saya salah nulisnya. 65. Betul ya? Nah, jadi salah penulisan. Afwan. Nah. Wallahu anzala minas sama, dan Dia Allah yang telah menurunkan dari langit, yakni hujan, air bermakna hujan. Fa ahya bihi ardo, kemudian menghidupkan bumi setelah kematiannya, yakni gersang berkemarau, bumi kan seakan-akan mati, gersang. Sehingga dengan turunnya hujan menjadi ahya, menjadi hidup. Gitu? Ba'da mautiha, setelah kematiannya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Sesungguhnya pada hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yasma'un, bagi kaum yang mau mendengar atau mengambil pelajaran. Ini hujan jemaah. Nah, umati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini bukti yang kuat untuk menunjukkan betapa agungnya zat Allah Jalla wa Ala. Menurunkan air hujan untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Walaupun diturunkan pawang-pawang senegeri biar kumpul untuk
menangkal hujan, kita tak akan mampu untuk menangkal hujan. Karena hujan bentuk kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Walaupun pawang hujan bersatu, berkumpul, kerjasama untuk menangkis hujan, menolombok di sunduk nganggo ditinggi nangkal hujan gitu. Masya Allah, barakallah, wa na'udzubillah. Kesyirikan. Barakallah. Tidak akan mampu. Karena itu adalah bentuk kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Walaupun mereka bersatu padu, dikerahkan seluruh pawang hujan untuk menangkis, menangkal, mengalihkan hujan, tidak akan mampu. Lah Ustaz, itu bisa terjadi beneran itu Ustaz? Nah, kalau toh demikian, itu pun juga kehendak bi'idnillahi wa qadarullah ta'ala, dengan kehendak Allah Jalla wa'ala dan takdirnya, bukan karena si pawang hujan. Ini yang harus kita fahami jamaah, sehingga akidah wa tauhid kita tidak terkotori dengan kekufuran yang semacam itu jamaah. Barakallahu fikum. Yang pertama. Yang kedua jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya hujan, untuk menambah rasa takut kepada Allah. Dengan adanya hujan, Allah berpesan supaya kita, hamba Allah ini, takut kepada Allah. Nah, sebagaimana hal ini pernah dicontohkan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sebagaimana diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, jika Rasulullah SAW melihat mendung atau angin, ya, pertanda apa? Hujan. Maka raut wajah Rasulullah itu berbeda. Kalau kita meresani langitnya kok wis ireng kaya napa? Kaya ketel diwalik nih kok. Ya. Ketika Nabiullah Muhammad SAW melihat mendung atau angin, maka raut wajah beliau itu berubah. Kemudian Aisyah selaku istrinya bertanya, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung, mereka akan begitu gembira, disangkanya akan turun hujan. Mereka mengharap-harap agar hujan segera turun. Namun berbeda halnya dengan engkau wahai Rasulullah. Orang yang tidak memiliki ilmu, tidak takut kepada Allah, ketika melihat mendung di langit yang segera akan hujan, mereka bersorak gembira. Namun berbeda dengan Rasulullah, ketika Rasulullah SAW melihat angin, melihat mendung, wajah Rasulullah itu berubah. Jangan-jangan mendung ini akan membawa musibah, ya, karena ada dikisahkan Rasulullah SAW, ya, siapa tahu ini adalah azab. Dan pernah suatu kaum diberi azab dengan datangnya angin.
yakni kaum tersebut adalah kaum Ad. Ketika melihat azab, mereka mengatakan ini adalah awan yang akan menunjukkan hujan kepada kita, menurunkan hujan kepada kita. Nah, barakallahu fiikum. Ini hadisnya. Wa kana idza ra'a ghaiman, ketika Rasulullah SAW melihat awan atau angin, au rihan atau angin, urifa dzalika fi wajhihi faqalat ya Rasulullah ara'an nasa idza ra'aul ghaima farihu raja'a ayyakuna fihil matar wa araka idza ra'aitahu araftu fi wajhikal karahiyah. Qalat faqala ya Aisyah ma yu'amminuni ayyakuna fihi azab qad uziba qaumun birihi wa qad ra'a qaumul azab faqalu hada aridun mumtiruna. Barakallahu fikum. Jangan-jangan yang kita presani mendung itu bisa berubah menjadi azab, sehingga orang menjadi takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah tunjukkan kepada umat atau kaum Ad yang diadab, disiksa dengan datangnya puting beliung, angin, hujan. Barakallahu fikum. Jadi seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala akan membuat dia selalu waspada dengan berupaya melaksanakan ketaatan, dan menjauhi kemaksiatan. Adapun orang yang merasa aman dari hukum Allah Jalla wa'ala, sehingga dia terus menerus bergelimang dosa. Bahkan mereka akan berkata, jemaah, saya tidak mungkin kebanjiran, ya, karena saya berada di atas yang tinggi. Seperti halnya kisahnya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam, yang putranya yang bernama Kan'an, ketika itu dihalau ayahnya, abahnya, wahai anakku, kemarilah, ikutlah bersama kami naik perahu. Ya kan? Lalu dia dengan sombongnya, saya tidak akan kebanjiran, saya tidak akan tenggelam karena saya berada di menara yang tinggi. Tapi qadarullah, air semakin pasang sehingga bisa menenggelamkan Kan'an tersebut. Jadi jangan disangka saya mungkin tidak bisa kebanjiran, atau beranggapan saya tidak mungkin kena tsunami, wong saya jauh dari pantai. Jangan beranggapan demikian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengatakan, kalau ada yang berkata demikian, saya tidak akan kena tsunami karena saya berada di jauh dari pantai, saya tidak akan kebanjiran karena saya berada di atas gunung. Maka ketika ada orang yang mengatakan begitu, kita katakan pada mereka, wahai hamba Allah, apa saudara pikir azab Allah, siksaan Allah hanya banjir dan gempa bumi? Ya, mungkin bisa azab Allah yang lain. Dan Allah Maha
mampu mendatangkan azab siksaannya dalam bentuk apapun dari arah manapun tanpa melihat waktu. Nah, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-A'raf, dipun bika. Surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Nggih, 97 niki waosanipun. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Sampun pinangi dereng. Ingkang sampun derek dipun waosaken terjemahanipun. Bu Hajah sampun, Bu Hajah Kiwan sampun dereng, Bu Salim, engko. Maka apakah penduduk negeri ini yaitu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Nggih. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada malam hari ketika baru nyenyaknya tidur? Naam. Ya. Baru tidur pules, naam. Qadarullah dilawah wonten lindu, naam. Tapi jangan merasa aman, naam. Ya. Lalu yang 98, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Monggo dipun waosaken terjemahanipun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang dari daripada pagi hari ketika mereka sedang tidur? Nggih. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa Allah yang datang pada duhan, pada waktu pagi duha. Wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain, bercanda gurau, naam, dengan keluarganya, dengan anak, tiba-tiba terjadi tsunami, naam. Ya? Tiba-tiba terjadi gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, naam. Baru asik bersendau gurau dengan keluarganya, tiba-tiba naam. Maka jangan merasa aman. Barakallahu fikum. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumil khasirun. 99, Bu. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Nah, apakah mereka merasa aman dari makrallah, siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Fala yamanu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang khasirun, orang-orang yang merugi. Nah, disangkanya saya sudah aman karena saya naam, rumahnya ada di tinggi, tidak akan kebanjiran, aman, naam. Saya sudah akan aman karena naam. Jangan merasa aman, jangan. Nah. Barakallahu fiikum. Yang ketiga jemaah, melalui hujan Allah berpesan. Naam, yang ketiga, dengan hujan penghancur kesombongan dan keangkuhan Bani Adam. Nah, ya. Nah, ya.
Ummati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita dengan musim hujan, yang tentunya berkepanjangan, menyebabkan apa? Banjir. Agar supaya apa? Allah manusia yang semulanya sombong maka akan mengikis kesombongannya. Dan mereka manusia akan menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan mereka akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk, patuh pada ketetapan Allah Jalla wa'ala. Dengan adanya air hujan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, ngan Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi danbihi hatta yuwafiya fihi yaumal qiyamah. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, idza aradallah, apabila Allah menghendaki bi abdihi khaira, kebaikan untuk hambanya, maka dia akan menyegerakan untuknya hukuman di dunia. Biasanya orang-orang yang soleh itu sering mendapatkan ujian di dunia. Nah, itu memang Allah berikan, sebagaimana sabda Nabi, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka dia akan menyegerakan untuknya hukuman di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan untuk hambanya, maka dia akan menahan darinya hukuman karena dosanya, sehingga kelak di akhirat dia akan menyempurnakan hukuman. Kadang-kadang orang yang bergelimang dosa, sepertinya rezekinya lancar, semakin lama semakin kaya, padahal dia melakukan judi online terus, gitu. Kenapa demikian? Lah ini jawabannya jemaah. Istidraj, dilulu oleh Allah. Besok kalau sudah menggunung dosanya akan disiksa di akhirat. Di dunia terus diulur, diberikan kenikmatan-kenikmatan, setiap pasang nomor judi online terus, kekayaannya menggunung melimpah ruah, padahal dia tidak pernah sholat walau saum, tidak sholat, tidak puasa, tapi kok rezekinya terus. Ini namanya istidraj, jemaah. Dilulu oleh Allah. Istidraj. Ya. Biar supaya apa? Supaya jauh dari Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan ketika dia meninggal dunia akan diberi balasan di akhirat. Barakallahu fiikum. Sehingga sangatlah tidak pantas kalau kita menyalahkan musim hujan. Jangan sampai kita menyalahkan musim hujan. Jangan sampai menyalahkan hujan. Karena apa? Karena hujan itu yang membuat
Allah Jalla wa'ala. Kalau kita menyalahkan hujan berarti kita menyalahkan Allah Jalla wa'ala. Hujan lagi, gara-gara hujan tidak bati dan sebagainya. Ini sama dengan menyalahkan yang membuat hujan, yakni menyalahkan Allah Jalla wa'ala. Kalimat kufur jemaah. Padahal Allah tidak akan pernah berbuat kejelekan. Sebagaimana Nabi bersabda, asyarru laisa ilaik, kejelekan tidaklah berasal dari Allah Jalla wa'ala. Di mencela hujan sama saja mencela Allah Jalla wa'ala. Ya, diriwayatkan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah. Ini bukan nama aslinya. Nabi bersabda, qala Allahu azza wa jal, yu'zini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahr biyadiya li amru wa uqallibul lail wan nahar. Allah Jalla wa'ala berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Anak Adam, kita ini anak Adam, anak cucu Adam. Karena apa? Karena dia suka mencela waktu, masa, mencela hujan. Tidak hanya hujan saja. Gara-gara malam Jumat kliwon jadi ini dan itu, gara-gara tanggal 17, tanggal 13, mencela waktu. Nah, itu sama juga menyakiti, mencela Allah Jalla wa'ala. Padahal akulah mencipta, pengatur masa, yakni Allah yang mengatur waktu. Maka jangan sampai kita mencela waktu. Barakallahu fiikum. Ummati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan pada hakikatnya memang yang salah itu manusia sendiri, kita sendiri yang salah itu. Karena apa? Ketamakan, kerakusan, ya, yang mengarahkan mereka akan mendapatkan musibah. Dengan cara apa? Tentunya dengan adanya banjir, ya, dengan menebang pohon, ya, dengan sembarangan, pembakaran hutan dan lain sebagainya. Itu salah manusia sendiri ketika terjadi banjir. Jangan kemudian disalahkan hujan. Barakallahu fiikum. Ummati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya melalui musim hujan ini kita jadikan sebagai ajang muhasabah diri, mengoreksi diri kita. Ya, dan kita kembali kepada Allah Jalla wa ala. Apapun yang kita rasakan dari musim hujan ini, baik keuntungan atau kerugian, sikapilah dengan husnudon, berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala, berpikiran positif, jangan sampai su'udon, berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sabdakan, qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu sarra'u syakara fakana khairan wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin in asobathu lahu wa in asobathu darra'u sabara wa kana khairan lah. Rasulullah SAW bersabda, perkara orang mukmin, orang yang beriman mengagumkan semuanya. Sesungguhnya semua perihal
baik semua, dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang yang beriman. Bila tertimpa kesenangan dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, kena azab, kena ujian, sakit dan lain sebagainya, dia bersabar. Dan sabar itu baik baginya. Fakana khairal lah. Mungkin ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya masih ada jadwal ngisi kajian di pengajian rutin ba'da maghrib nanti di Kulon Progo, maka walaupun masih ada waktu 10 menit, saya minta ikhlasnya. Dan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun sanget.